Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Portal Dunia Gaib. Berkisah tentang perjalanan hidup seorang remaja bernama Amir. Kehidupannya berubah semenjak ia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Di dalamnya akan banyak cerita hubungan antara Amir, sahabatnya, dan para penjaga ketika menghadapi makhluk-makhluk astral, mulai dari yang absurd sampai yang menyeramkan. Sejak tadi, Wildan dan Hendra sedang fokus bermain game mobile. Mereka seperti ada di dunianya masing-masing, teriak-teriak tidak jelas sambil menatap layar ponselnya. "Mandi yuk," ajakku. "Hah?" sahut Wildan kebingungan. "Malam-malam ngajak mandi, stres nih anak," balas Hendra. "Tahu tuh," sambung Wildan. Maksud gua bukan begitu," elakku. "Terus?" "Tadi gua lihat di Google, ada pemandian air panas yang buka 24 jam. Daripada malam minggu di kosan doang, mending jalan-jalan yuk ke sana. Sekalian makan sate Marangi." "Bertiga doang?" tanya Wildan. "Ya emang siapa lagi?" "Ah, curiga gua, pasti ada apa-apa," ucap Hendra. Hendra ini mirip denganku. Dia pun memiliki beberapa penjaga dan bisa berkomunikasi dengan mereka. "Curiga kenapa?" tanyaku. "Ini dari tadi Mang Genta ketawa-ketawa mulu." Mang Genta adalah salah satu penjaga Hendra. Wujudnya seperti jawara tanah Sunda zaman dulu. Badannya lumayan tinggi dan berisi. Kemana-mana selalu membawa parang yang diikat di pinggangnya. "Dia bilang apa?" tanyaku. "Sana pergi, ada yang mau kenalan. Katanya sih gitu." "Sekarang tergantung si Wildan nih, mau nggak dia? Soalnya kan dia yang punya mobil," ucapku sambil melirik ke arah Wildan. "Mau nggak, Dan?" tanya Hendra. "Bebas lah, lagian gue nggak bakal lihat ini." Seperti biasa, Wildan selalu duduk di kursi pengemudi. Soalnya di antara kami, dia yang paling tidak sensitif. Jadi kecil kemungkinan dia melihat sesuatu di tengah jalan. Apalagi ini jalur undangan, pasti akan ada banyak kejadian unik. "Siap?" tanya Wildan yang sudah menyalakan mobil. "Gas lah." Sudah hampir tengah malam, jalanan tidak begitu ramai. Mobil pun bisa melaju kencang melalui sebuah jalan besar di sekitar perkebunan teh. "Dra, lu lihat gak?" tanyaku pada Hendra yang duduk di kursi tengah. Oh, rame ya," balasnya. "Rame apaan?" tanya Wildan penasaran. "Kayak prajurit kerajaan lagi berdiri di pinggir jalan," jelas Hendra. "Bukan itu, Hen." "Apaan emang, Mir?" "Coba lu lihat di kaca belakang." "Gak usah nakut-nakutin, Mir, ini gue lagi nyetir. Panik dikit nyemplung ke jurang," ucap Wildan. "Lu nyetir aja, Dan, jangan denger omongan gue sama Hendra." Perlahan-lahan Hendra menengok ke belakang. Astagfirullah, saking terkejutnya Hendra sampai berusaha pindah ke kursi depan. "Apaan sih, Hendra? Bahaya tahu," protes Wildan. "Asli serem, Mir." Aku hanya bisa tersenyum sambil menggali informasi apa maksud dari makhluk yang ada di belakang mobil kami itu. Si Amir malah diem doang. "Tanggung jawab lu," ucap Hendra sambil menepuk pundakku. "Dan kalau ada warung berhenti sebentar ya," pintaku. "Warung beneran kan? Bukan jadi-jadian?" "Ya beneran lah." Mobil pun berhenti di sebuah warung jagung bakar di pinggir jalan. "Ngilang dia, Mir," ucap Hendra. "Heeh. Ini berdua dari tadi apaan sih?" protes Wildan. "Ah,
Lu nggak lihat sih Dan? Apaan? Tadi ada ambulan ngikutin kita dari belakang, tapi nggak ada supirnya. Terus di atas mobilnya ada yang lagi duduk, gede banget. Jelas Hendra. Gede banget. Pocong merah Dan, balasku. Dih, yang putih aja serem, apalagi yang merah. Lu baru pertama kali lihat itu, Hen? Tanyaku. Iya, asli dah serem banget. Santai aja dulu di sini. Terutama lu Dan. Jangan dipikirin dan takut. Soalnya lu kan yang nyetir. Kalian juga ngapain diomongin? Kan sekarang gue jadi tahu. Setelah istirahat 15 menit, kami pun kembali ke mobil. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mir, gue duduk depan dah, pinta Hendra. Yakin? Jangan ah, 2 orang penakut di depan, bahayalah, ucap Wildan. Hendra pun pasrah, kembali duduk di kursi tengah. Dia masih ketakutan, bisa dilihat dari posisi duduknya yang condong ke depan mendekati kursiku. Aman ya Mir? Bisiknya. Belum. Dengan cepat Hendra kembali menengok ke belakang. Udah gak ada Mir. Kata siapa? Tuh, balasku sambil mengarahkan pandangan ke depan. Astagfirullah. Lagi-lagi Hendra terkejut setelah melihat pemandangan di depan mobil. Kali ini dia tidak kuat, lalu menutup matanya. Dan, lu santai aja ya. Ada apa sih Mir? Pokoknya banyak-banyak baca doa aja dalam hati. Ambulan tadi sudah ada di depan mobil kami. Hanya saja arahnya berlawanan. Semakin lama semakin mendekat. Sedangkan pocong merah tadi masih duduk di atasnya, menatapku dengan senyuman menawan. Hush. Angin berhembus kencang melalui kaca depan mobil. Tubuhku merasakan benturan halus yang membuat bulu kuduk meremang. Duk. Terdengar suara benda jatuh di atas mobil. Astagfirullah, ucap Hendra lalu komat kamit membaca doa. Merinding gua, asli dah, ucap Wildan. Dah, buruan tancap gas. Tidak lama kemudian kami pun tiba di area pemandian air panas. Dari tadi Hendra hanya diam saja dan lebih banyak menutup matanya. Udah sampai Hendra, ucapku. Alhamdulillah, balasnya lalu membuka mata. Jelasin lah Mir, tadi kenapa? Tanya Wildan. Tadi kita ditabrak ambulan itu, balasku. Hah? Bukan cuma ditabrak aja. Si pocong merah tadi juga ikut duduk di atas mobil kita. Gue bisa lihat kakinya yang ngejuntai sampai jok tengah, di samping Hendra. Jelasku. Pantesan dari tadi si Hendra merem. Itu apaan Mir? Tanya Hendra sambil menunjuk ke salah satu pohon besar di dekat parkiran. Portal gaib. Asli rame banget di sini. Cuekin aja. Yuk buruan masuk ke dalam, ajakku. Portal gaib apaan sih Mir? Tanya Wildan. Ternyata dia mendengar ucapanku barusan. Semacam portal untuk masuk ke alam mereka. Lebih simpelnya fungsinya mirip pintu Doraemon, jelasku. Jadi bentuknya kayak pintu Doraemon. Fungsinya woi, bukan bentuknya. Kalau bentuknya kayak lubang hitam, biasanya kecil. Cuma yang di sini lebih gede. Entah tumben-tumbenan. Oh begitu, baru tahu gua. Untung gak bisa lihat, ucap Wildan diiringi tawa. Sebenarnya lu ada yang jaga Dan, cuma lu nya nolak terus, ucapku. Hah? Masa sih? Bentuknya apaan?
Cewek cantik, bajunya kuning. Sekarang ikut. Ada tuh di atas pohon kelapa. Balasku sambil menunjuk pohon kelapa. Wildan dan Hendra langsung melihat ke atas pohon kelapa. Wah anjrit, baru lihat gue yang begituan. Cantik asli Dan, ucap Hendra tersenyum. Ah, curiga gue, apaan sih? Itu kuntilanak kuning Mir, tanya Hendra. Iya, cantik kan? Beda sama yang putih. Tuh kan, masa penjaga gua kunti? Tak terasa, kami sudah sampai di depan pintu masuk pemandian air panas. Tiba-tiba, Hendra menghentikan langkahnya. Aku dan Wildan pun keheranan. Kenapa Lundra? Tanyaku. Yakin masuk? Udah di depan muka masa nggak masuk? Balasku. Tapi kenapa sih? Tanya Wildan. Ini Mang Genta nggak bisa masuk. Masa? Aku pun mulai fokus melihat area pintu masuk. Ternyata ada gerbang lain yang terbuka tepat di dekat pintu masuk. Hanya saja yang ini berbeda dengan yang di parkiran. Gerbangnya lebih besar dan mereka yang hilir mudik lebih banyak yang auranya positif. Selain itu, ada seperti pagar tak kasat mata yang melindungi area pemandian. Mang Genta kan termasuk positif. Kenapa nggak boleh masuk? Tanyaku dalam hati. Selain anggota kerajaan, dilarang masuk. Balas si hitam, macan kumbang. Oh alah, ini berarti undangan dari kerajaan ya? Kenapa nggak ngomong dari tadi? Balasku. Biar ada kejutan. Jadi gimana Mir? Tanya Hendra. Masuk aja nggak apa-apa. Biar Mang Genta temenin penjaganya Wildan di pohon kelapa. Balasku lalu tertawa. Ih, ngomongin itu lagi, ucap Wildan sambil berjalan mendahului kami masuk ke dalam. Bentar deh Mir, lu belum bilang alasannya Mang Genta nggak bisa masuk. Intinya cuma anggota kerajaan aja yang bisa masuk, gitu. Oh, jadi si hitam itu anggota kerajaan juga. Aku hanya membalasnya dengan anggukan, kemudian berlalu masuk ke dalam. Wildan sudah berdiri menunggu kami di pinggir kolam. Sekarang udah jam 1:30 malam, tapi masih lumayan banyak aja yang berendam, ucap Wildan ketika aku menghampirinya. Aku pun hanya bisa tersenyum tipis. Yap, yang dilihat Wildan sebagian besar bukanlah manusia. Hendra pun datang menghampiriku walaupun masih terlihat keraguan di wajahnya. Mir, ini orang semua, bisiknya. Aku pun menggelengkan kepala. Singkat cerita kami pun akhirnya berendam. Memilih tempat yang agak sepi. Di depan kami ada seorang bapak sedang berendam. Sekitar 10 menit kemudian dia beranjak dari tempatnya keluar dari kolam. Ketika sedang berjalan di pinggir kolam, dia menatapku lalu tersenyum. Aku pun membalasnya, lalu memperhatikan gerak-geriknya. Oh, bukan manusia, ucapku dalam hati ketika melihatnya melangkah melewati permukaan air menuju pintu masuk. Lihat tuh, jam segini ada cewek hamil yang berendam, ucap Wildan menunjuk area kolam di depan kami. Aku dan Hendra hanya saling melirik, tidak menjawab ucapannya. Sama dengan bapak tadi, wanita itu pun bukanlah manusia. Ketika selesai berendam, dia menghilang di balik rimbunnya pepohonan di samping kolam. Mir, udah belum? Lama amat, bisa mateng gua, bisik Hendra. Wildan aja santai tuh, dia lagi liatin cewek cantik di kolam seberang, balasku. Kok dia bisa masuk? Entahlah. Dia datang, bisik si hitam. Aku mengamati setiap sudut area pemandian, namun tidak ada sesuatu yang datang. Di sana, di pintu masuk, ucapnya. Dari pintu masuk, aku melihat ada cahaya putih perlahan-lahan mendekat. Lambat laun cahaya itu berbentuk seperti manusia.
Seorang wanita baru saja memasuki area pemandian. Gaunnya panjang berwarna biru polos. Wajahnya nampak ayu khas wanita tanah Sunda. Rambutnya panjang sampai lutut. Dia juga mengenakan ikat pinggang dan mahkota emas. Di tangan kanan dan kirinya ada sebuah selendang biru yang tergantung dan menjuntai hingga ke tanah. "Ratu sudah datang," ucap si hitam. Aku melihat ekspresi Hendra, sepertinya dia tidak melihat kehadirannya. Tapi ada sesuatu yang menggangguku. Sosok yang dari tadi berjalan di samping sang ratu. Sepertinya aku mengenalnya. Bukankah itu? Aku terus memperhatikan sosok yang ada di samping sang ratu. Seekor macan besar berkulit loreng. Tentu saja aku sangat mengenalnya dengan baik. "Belang, ngapain di sini?" tanyaku. "Saya lagi menjalani tugas menjaga sang ratu," balasnya. Jadi sang ratu ini, belum sempat aku selesaikan pertanyaan, dia sudah menjawabnya duluan. Seperti tahu kemana arah pertanyaanku. "Iya," balasnya. Belang, salah satu sosok penjaga yang ada di rumahku. Awalnya aku mengira dia penjaga utama ibu. Namun kehadiran sang ratu membuatku mengerti bahwa ada sosok lain di atasnya. "Dia salah satu penasehat saya," ucap sang ratu. Sang ratu memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana wujud asli si belang pada saat dia masih hidup. Seorang kakek yang membawa tongkat kayu sedang berjalan memasuki istana. Dia sempat berbincang-bincang sebentar dengan sang ratu, lalu berjalan keluar istana. Dia berjalan masuk ke dalam hutan menuju sebuah goa. Di dalam goa, dia duduk bersila melanjutkan pertapaannya. "Itu tugas saya, berdoa dan bertapa untuk menjaga kerajaan dari mara bahaya," ucap si belang. "Saya mengundang kamu ke sini hanya untuk memperkenalkan diri," ucap sang ratu. "Jadi, gerbang dan pasar gaib ini ratu yang buat?" tanyaku. Sang ratu hanya mengangguk pelan. "Tidak hanya saya, ada sosok lain yang ingin berkenalan denganmu," ucap sang ratu. "Siapa?" "Dia sudah bertemu denganmu sebelumnya." "Bertemu denganku sebelumnya?" "Nanti, biar dia saja yang menjelaskan maksud dari tindakannya itu," balas sang ratu. "Sekarang saya harus kembali ke kerajaan. Jaga baik-baik ibumu, jangan sampai ada makhluk jahat yang mendekatinya," sambung sang ratu seraya membalikan badan. Berjalan menuju gerbang gaib, diikuti si belang yang berjalan di belakangnya. Dalam seketika, gerbang dan pagar gaib di dekat area pemandian pun menghilang. Aku pun membuka mata melihat area pemandian yang lebih sepi. "Udah belum, Mir? Dari tadi gue panggil gak nyaut," tanya Hendra. "Hah? Kapan lu manggil?" tanyaku. "Tadi lu anteng bener nutup mata, gue kira ketiduran." "Udah, cuma sebentar aja kok tadi." "Loh, kok gue gak lihat apa-apa?" "Kan untuk anggota kerajaan aja, Hen." Songongnya berasa pangeran aja. "Pangeran kodok iya." "Tuh pangeran kodok yang lagi liatin si kuning," balasku sambil menunjuk Wildan yang masih melirik-lirik manja wanita di kolam depan. "Iya, dari tadi gak kedip-kedip itu anak. Padahal kalau tahu itu siapa pasti bakal buru-buru minta pulang." Ucapan Hendra itu membuat kami berdua tertawa kencang. "Ada apaan ketawa-tawa?" tanya Wildan menoleh ke arah kami dengan wajah bingung. Udah sadar dia," ejek Hendra. "Apaan? Udah puas belum liatin ayang berendam?" tanyaku. "Belum. Asli cantik, Mir. Baliknya bentar lagi ya," balas Wildan.
Orangnya aja udah nggak ada, balasku. Wildan pun menoleh ke tempat wanita tadi berendam. Loh kok ngilang? Kemana dia? Dah yuk balik aja. Lapar gua kebanyakan merendam, ucap Hendra. Ayolah, lagian cewek tadinya juga udah nggak ada, balas Wildan. Kami pun keluar kolam mengganti baju, lalu berjalan keluar area pemandian. Mir, lu nggak ngasih tahu tentang cewek tadi ke Wildan, bisik Hendra. Ntar aja di kosan. Kalau sekarang lu mau dia ninggalin kita di sini, balasku. Oh, sip. Lu berdua lagi ngomongin apa sih? Tanya Wildan. Enggak, balasku dan Hendra kompak. Sampailah kita di parkiran. Kondisinya masih sama saja, ramai dengan makhluk-makhluk gaib beraneka ragam dan bentuk. Mir, itu kok belum nutup? Bukannya kata lu Ratu udah pulang? Tanya Hendra. Oh, yang di pohon itu nggak ada hubungannya sama Ratu. Kan wilayah sini tuh pegunungan, jadi masih wajar kalau ada gerbang gaib yang terbuka. Skip aja, nggak perlu dilihat terus, jelasku. Oh, by the way, Mang Genta kemana nih? Kok nggak kelihatan? Tanya Hendra. Lagi jalan-jalan kali, atau pulang duluan? Coba panggil aja. Takutnya malah pacaran sama si kuning. Kasihan Wildan, balasku. Hah? Apaan Mir? Manggil gua? Tanya Wildan yang sedang membuka pintu mobil. Salah denger loh. Kami pun akhirnya pergi dari tempat pemandian air panas. Tentunya untuk mencari tempat makan yang enak. Makanan kesukaan kami bertiga yaitu sate marangi. Mir, tadi Ratu ngomong apa aja? Tanya Hendra. Dia cuma say hello. Habis itu cerita dikit terus pulang. Begitu doang. Emang cerita apa? Tanya Wildan sambil menyetir mobil. Nanti aja deh gue ceritain di kosan. Sekarang konsen dulu cari tukang sate marangi yang masih buka, balasku. Ternyata tidak jauh dari tempat pemandian air panas ada pedagang sate marangi yang masih buka. Mir, itu manusia kan? Tanya Hendra. Iya, masa setan? Balasku. Tahu nih, Hendra mulai halu, ejek Wildan. Mobil berhenti tepat di depan warung sate marangi itu. Hanya ada gerobak sate dengan beberapa meja dan bangku kayu. Setelah memesan 50 tusuk sate, kami pun langsung duduk. Gila, tukang satenya greget bener, ucap Wildan. Kenapa emang? Tanyaku. Jualan sendirian, terus kelilingnya pohon gede-gede plus hutan. Gua sih ogah, serem banget, jelas Wildan. Namanya juga usaha, kalau takut ya nggak dapet duit, balasku. Aku melirik ke arah Hendra. Entah kenapa sejak tadi dia menundukkan kepala dan komat kami tidak jelas. Temen lu kenapa tuh Dan? Secara tidak langsung aku menyuruh Wildan mengecek Hendra yang duduk di dekatnya. Kenapa lu Hen? Tanya Wildan. Itu. Balasnya masih dengan kepala menunduk. Itu apa? Tanyaku. Di atas pohon Mir. Aku menengok ke atas pohon. Gak ada apa-apa ah. Masa lu ngeliat sih? Mana sih? Itu. Hendra menunjuk pohon besar yang ada di belakangku. Oh, pantas dia sangat ketakutan. Ternyata si pocong merah itu sedang duduk di sana. Matanya yang merah menyala itu terus menyorot ke arah kami. Usir Mir, pinta Hendra. Apaan sih? Gue gak lihat apa-apa, ucap Wildan. Si pocong merah, Wildan Barata, itu lagi nangkring di atas pohon belakang si Amir, balas Hendra dengan suara meninggi. Hi, usir Mir, ngapain sih tuh pocong ikutin kita mulu? Pinta Wildan. Aku pun mencoba berkomunikasi dengan sosok menakutkan itu. Bagaimana tidak menakutkan? Selain matanya yang merah menyala,
Kainnya yang berwarna merah darah, wajahnya pun hanya menyisakan tengkorak berwarna hitam. "Mau apa kamu mengikuti kami terus?" tanyaku marah. "Maaf, saya hanya diperintahkan untuk menjagamu selama di pegunungan ini," balasnya. "Siapa yang menyuruhmu? Ratu?" "Bukan." "Lantas siapa? Jawab dengan jujur atau..." ancamku. "Salah satu penjagamu." Hah? Aku semakin bingung dengan jawabannya. Entah dia berbohong atau tidak. Satu-satunya cara untuk mengetahui kebenarannya adalah bertanya ke si hitam yang dari tadi sedang berguling-guling di tanah. "Hitam," panggilku. "Iya, Mir." "Kamu yang manggil pocong merah itu?" "Tidak." "Kamu tahu ini kerjaan siapa? Nggak mungkin si belang kan?" "Bukan dia juga." Berarti kamu sudah tahu siapa?" Si hitam pun tertawa. "Tuh kan, ini pasti kerjaan si King Kong." "Saya tidak bilang begitu." "Dari tingkahmu sudah terlihat jelas." Dia pun kembali tertawa. "Saya adalah syarat yang diberikan penjagamu itu, agar dia mengizinkanmu untuk menemui ratu di sini," ucap si pocong merah. "Syarat yang aneh. Emang dasar si King Kong gak ada kerjaan," keluhku. "Apa kamu tidak melihatnya?" "Lihat apa?" "Baiklah, saya tunjukkan." Dia menunjukkan sebuah gambaran yang menakutkan, di mana banyak makhluk lain sedang berkumpul menunggu waktu yang tepat untuk menyerangku. "Dari mana mereka berasal?" tanyaku. "Dari pegunungan ini. Mereka semua makhluk buangan. Tugasnya untuk mengganggu manusia seperti kalian. Kedatanganmu ke sini sudah diketahui oleh pemimpin mereka. Jika lengah, maka kamu bisa celaka." "Tapi kamu pun hampir membuat kami celaka. Lihat temanku sudah pucat dan gemetaran." "Itu bukan salah saya, tapi ide penjagamu dan penjaganya." "Manggentak? Berarti dia sudah tahu. Pantas kabur duluan." Pocong merah itu pun tertawa. Suara tawa yang membuat Hendra semakin gemetaran. "Kenapa harus pocong merah?" tanyaku. "Saya adalah tanda kematian. Jika saya ada di sekitarmu, maka makhluk seperti mereka tidak akan berani mendekat. Selain itu, ini ujian bagimu dan dia. Kelak akan banyak lagi makhluk yang lebih menyeramkan dariku," sambungnya. Berarti ini bukan wujud aslimu," tebakku. Pocong merah itu pun tertawa, lagi-lagi membuat Hendra ketakutan. "Saya akan memperlihatkannya nanti," balasnya lalu menghilang. "Udah Hendra, dia udah pergi," ucapku. Hendra pun langsung celingak-celinguk mengecek keberadaan pocong merah itu. "Beneran gak akan balik lagi?" tanyanya. Aku tidak bisa menjawabnya, hanya bisa membalas dengan senyum. Beberapa menit kemudian, 50 tusuk sate marangi sudah tersedia di atas meja kayu. Kami pun makan dengan lahap. Tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan semuanya. Setelah menyeruput segelas teh panas dan membayar makanan, kami pun kembali ke mobil. "Ini beneran kan pocong itu gak bakal muncul lagi?" tanya Hendra. "Ya lihat aja nanti," balasku sambil menggaruk kepala. Mobil pun mulai melaju menyusuri jalan pegunungan. Aku masih belum merasakan kehadiran pocong merah itu. "Di sini kan?" tanya Wildan ketika mobil sudah mulai masuk ke jalan di sekitar perkebunan teh. "Iya, semoga tuh ambulan plus pocong gak muncul lagi," balas Hendra. "Si Amir dari tadi diem doang," ucap Wildan sambil menyenggolku dengan tangan kirinya. "Jangan ngelamun, Mir. Bukannya liatin. Itu ambulan sama pocong merah ada nggak?" ucap Hendra. Sejauh ini sih nggak ada," balasku.
Gaslah Dan, buruan. Hendra meminta Wildan untuk mempercepat laju mobil. Santai aja, jalanan gelap gini bahaya ngebut-ngebut. Intinya nggak usah takut begitu, ntar malah muncul dia, balasku. Ah, tuh kan, doa lu jelek sih Mir, ucap Hendra sambil menunduk dan menutup mata. Aku kembali melihat sekitar. Ternyata Hendra sudah lebih dulu mengetahui kehadiran pocong merah itu. Dia sedang berdiri di pinggir jalan sambil memiringkan badannya. Matanya yang merah menyala itu terlihat jelas di kegelapan malam. Ada beneran Mir? Tanya Wildan. Lu jangan panik, dibawa santai aja. Ada di mana Mir? Nggak usah kepo, fokus liatin jalan aja. Pocong merah itu tetap berdiri di sana sampai mobil kami melewatinya. Bau anyir dan busuk menyeruak ke dalam mobil. Huh! Hendra menutup hidungnya menahan muntah. Gue merinding banget ini Mir, ucap Wildan. Santai, lanjut aja terus. Aku berusaha tetap tenang. Dari kaca spion depan, aku melihat pocong merah itu sudah duduk di kursi belakang. Pantas baunya tidak juga hilang. Apa maumu? Tanyaku dalam hati. Katanya kamu mau melihat wujud asli saya, balasnya. Tapi tidak begini juga, kasihan temanku. Dia pun kembali tertawa cekikikan. Lu denger gak tadi Mir? Ada suara ketawa, ucap Wildan. Enggak ah, dibilang jangan takut, terjadi halu, balasku. Buruan Dan, gue gak tahan ini mau muntah, ucap Hendra yang masih menunduk. Ini gue juga udah buru-buru, dari tadi merinding disco. Mobil sudah mulai menuruni bukit. Bau anyir dan busuk itu tiba-tiba menghilang. Aku kembali melihat kaca spion depan. Pocong merah itu sudah hilang. Duk! Terdengar suara benda jatuh ke atas mobil. Apaan itu Mir? Tanya Wildan. Tugas saya sudah selesai. Salam untuk penjagamu, ucap pocong merah itu. Yang kini sudah berubah menjadi seekor monyet besar berbulu lebat dengan mata merah. Baiklah, terima kasih, balasku. Lalu sosok itu pun menghilang. Udah pergi dia. Bangun Hen. Ini anak takut apa tidur, ucapku. Gak kuat gue Mir, bau banget asli. Emang tadi dia masuk mobil? Soalnya punggung gue kayak dingin gitu, balas Hendra yang sudah membuka matanya. Duduk di belakang lu. Beneran? Iya. Maksud dia apa sih Mir? Tanya Hendra. Jangan dibahas sekarang, kalau dia balik lagi gimana? Ntar aja di kosan, ucapku menakut-nakuti Hendra. Iya ntar aja. Kurang dari 1 jam mobil kami sudah sampai di kosan. Sejak tadi tidak ada percakapan penting. Setelah memarkirkan mobil, kami semua pun buru-buru turun menuju toilet. Di dalam kosan, aku melihat si King Kong sedang bermain-main dengan kucing. Gimana perjalanannya Mir? Tanya si King Kong yang lagi mengejar-ngejar kucing. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Aku berlalu lari menuju kamar mandi. Setelah selesai dengan urusan masing-masing, kami kembali kumpul di ruangan TV. Aku harus menceritakan semua kejadian malam ini sambil menunggu azan subuh. Jadi, Menggenta udah tahu, ucap Hendra agak marah. Iya, balasku. Pantesan, dari tadi gak berani muncul. Dipanggil-panggil juga gak datang. Mending omelin dia, ucapku sambil menunjuk si King Kong yang masih bermain-main di koridor. Gak berani gue Mir. Ntar gue malah dikerjain makin parah. Si King Kong pun tertawa mendengar ucapan Hendra. Tuh kan dia denger, sambung Hendra. Payah, baru dikerjai anak buah saya sudah ketakutan, ejek si King Kong sambil berlari-lari di koridor. Kamu juga Mir, masa tidak bisa melihat wujud aslinya? Ih memalukan, sambungnya. Tuh kan gue juga kena, keluhku lalu tertawa. Hendra pun ikut tertawa.
Mulai dah pada ketawa sendiri, gua nggak diajak-ajak, ucap Wildan. Lu pengen tahu Dan? Tawarku. Iya Mir. Lu ingat cewek cantik di pemandian? Pastilah cantik gitu. Hendra tidak kuat menahan tawanya. Napa sih lu Hen? Ucap Wildan kesal. Dia itu kuntilanak kuning, Wildan Barata. Astaga, lu polos bener. Jelas Hendra lalu kembali tertawa. Bah, parah lu berdua gak ngasih tahu. Pantesan dia tiba-tiba ngilang. Selaku. Oh, aku dan Hendra kembali tertawa ngakak. Azan subuh berkumandang. Kami pun membubarkan diri, kembali ke kamar untuk bersiap-siap sholat berjamaah di masjid dekat kosan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita horor kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Serta nantikan cerita-cerita horor menarik selanjutnya di channel Jurnal Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.